Hai Junaid Al-Baghdadi, jenengan wali, apakah seorang wali itu bisa tergelincir maksiat? Bisa, bahkan bisa zina. yang sudah makom makrifat berarti juga peluang maksiat. Belum pasti untuk nabi aja nih. Niku ditanyakan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, wahai Junaid Al-Baghdadi, jenengan wali, apakah seorang wali itu bisa tergelincir maksiat? Bisa, bahkan bisa zina, karena bukan nabi. Bisa karena bukan nabi. Nah, yang maksum itu cuma apa? Nabi. Nek kula jenengan mahfud terjaga. Berarti makrifatnya itu tidak ada jaminan ya untuk bisa suci atau tidak melakukan dosa. Lagi makrifat itu kan mengetahui yang terjadi itu memang kehendak Allah. Jadi sampai garis bawahi, makrifat itu adalah merasakan apapun yang terjadi itu adalah Allah. Orang itu maksiat, orang itu taat, itu semuanya adalah kehendak Allah. Lah, mengetahui itu namanya makrifat. Bukan makrifat itu butuh api, tapi dikali kejadian itu kula jenengan kudu ngerti dari Allah. Lah, ngerti dari Allah itu jenenge makrifat. Maksudnya makrifat itu. Bukan makrifat itu alim, dan belum tentu dia itu kenal Allah. Waduh itu belum tentu makrifat. Wah, ini pinter kiai. Jamaah itu belum tentu makrifat. Maksudnya apa? Jadi makrifat belum tentu itu alim belum tentu. Kadang dia bisa nih beda aja. Belum tentu wong iku kiai pondok gede santri pakai ku makrifat. Terus nek ngoten enak afdal bainahuma. Al-alim wal ma'rifat. Al-alim wal ma'rifat. Al-afdal aina bainahuma. Ya baik niku makrifat, Pak. Orang makrifat itu pasti alim. Orang alim belum tentu makrifat. Di antara uang itu oleh taufik kali Gusti Allah, niku siji di antara orang tidak taufik, tidak dapat taufik kepada Allah itu la yaskurullah, tidak bisa bersyukur kepada Allah siji. Nomor loro layan tapi ilmihi, tidak bisa mengambil ilmunya, kealimannya. Yang alim tapi gak ngerti Gusti Allah, itu gak oleh taufik orang alim belum tentu makrifat. Orang makrifat pasti alim. Karena orang makrifat itu ilmunya itu nyumber. Malah terus Abai Kusbah, awakmu nek gak dadi wali, pasti kalah beda wong wali. Pintere awakmu ya apa, mesti kalah beda dadi wong wali. Karena ini sudah dirasakan Abai sinten Kusbah sendiri. Yaitu Salim itu mungkin wali, karena sahabat terketik wali Kusmi ini. Nah, karena Mbak Nur Salim itu merasakan kumpul wali kalah tok wali, maka Gus Bah itu pinter awakmu ya apa hak nek gak dadi wali mesti kalah mek wali itu. Betul itu, betul. Masih kula ngeten. Masih pinter fikihne ya apa, hadisnya ya apa, nek gak ngerti ilmu hikam mesti kalah mek. Ini saya bisa merasakan itu, Pak. Ayo pinter awakmu ya apa lah, engko lak mesti tak penggalan mek apa, ambek ilmu apa tasawuf Amerika. Awakmu ya apa, fikihmu ya apa, mesti tak ambek ilmu hikam ya. Mesti tunduk pepleh. Karena kalau dulu sebelum hikam ini ya pelajari fikih, ilmu tasawuf. Betul itu, saya rasakan itu bener. Entek nih. Alim itu belum tentu makrifat. Afdal mana makrifat sampai terus itu makrifat. Ya pun lucu. Lo nek makrifat mesti pinter kan. Artinya kan begini. Ketika orang awam ya terus belajar ingin mengetahui Allah, berarti kan dia orang khusus. Artinya ketika dia sudah merasakan bahwa semuanya itu
kejadian ini itu semuanya dari Allah, itu kan dia sudah merasakan makrifat. Ya kan artinya dia makom makrifat. Senajan dia kudu dia tidak kayak seperti nggak saya? Iya. Betul. Saya punya teman itu nggak pernah mondok, nggak ngerti fikih, tapi dia ini kok diberi Gusti Allah pinter hari itu. Terus merap itu. Jadi dia ngomong itu iki fikih aja, tapi dia nggak tahu itu fikih. Saya punya teman seperti itu. Dia ngomong itu ini sudah hikam loh. Tapi bodoh. Nek tanya kan pulau saya ngomong apa itu. Dan hati gue aku pinter itu. Cuma karena nggak punya kitab dia nggak tahu. Tapi dia ngomong nek itu iki hikam gitu bodoh lah ngomong. Dan nek pulau nganggap orang itu bukan bodoh, itu sudah di atas pulau sudah. Karena dia nggak belajar hikam, nggak belajar fikih, sudah tahu ilmu yang kalau pelajari. Tapi dia nggak tahu ini. Tapi kalau tahu, paham ya? Jadi kalau tahu, uang ini wis ngaji hikam, wis ngaji fikih ini dia tahu. Jadi dia ngomong itu, jadi ilmu yang nonton. Tapi dia nggak tahu nek itu dalam kitab ada. Bodoh lah. Bodoh itu berarti nggak tahu ya mau ngaji dan kayak bodoh. Tapi dia selama ini perbuatannya itu berdasarkan kitab, omongannya berdasarkan kitab. Tapi nggak tahu ngaji kitab. Pinter di lagu ini gimana? Tidak ada orang itu dianggap bodoh seperti itu, tidak ada. Pandangannya kalau jenengan bodoh, tapi kalau semua tak bodoh itu pinter. Tahu deh kan. Kalau kadang-kadang salut sampai nih orang kalau mulai mau ngalah biasa. Gak dayani, bukan ketawa gak dayani. Tapi setiap ngomong kali pulau ngoten niku iki stikan iki wis bapak ini. Jadi orang bodoh awal ketokane tapi ini diberi Allah ilmu hikmah itu sudah alimun, sudah ilmunya itu sudah itu. Sama dulu ada jamaah sholawat di Surabaya itu namanya Gus itu namanya itu Pak Gus Wafur almarhum daerah ngambil Pak ada itu pernah di TV 9 itu bodoh Pak. Tapi kalau yang sudah tinggi karena dia sudah maka di kali dosen rektor ya IN kan dijak ngaji ini ya. Tapi ketika jawab itu enggak hadis enggak itu bukan benar itu almarhum jadi itu loh nama sholawat Muhammad ini loh sholawat Muhammad ini dan Surabaya ini loh terkenal itu yang sholawat Muhammad wong kula mriku niku jamaah yai doa yai kloso yai dae yai itu Melbourne TV 9 awal-awal TV 9 nonton itu dulu itu TV 9 terus cover meninggal orang. Jadi makrifat orang yang diberi ilmu hikmah itu sudah tak bodoh lagi. Ilmu dia sumber hatinya timbul inspirasi. Jadi pertanyaan itu lagi mau terpatuk aja. Tapi kita bertanya kan tidak patuk nek sampai rasa tidak patuk lagi. Karena orang sama orang alim nek nuruti nafsu itu sudah gak alim sudah. Tapi orang bodoh kayak nafsunya dikendalikan itu sudah gak bodoh lagi. Bagaimana seorang yang dianggap bodoh wong nafsunya ada sudah dikendalikan kan? Bagaimana orang dianggap alim wong dia itu tunggangi nafsu diikuti nafsu banget. Tapi rasa nongin masih kalau dengan alim ya Allah ditunggangi nafsu ya tak bodoh aja. Tapi orang bodoh nek bisa mengendalikan nafsunya ya tak mungkin orang yang bodoh karena dia ngerti ada hikmah seperti itu nantinya itu. Nah itu kan asas semua teman-teman. Kan lalu terus kebanyakan yang hadir ini kan yang langsung dibilang syaratnya keluar sudah boten, oke yang keluar ya boten, yang boten mondok cukup hikam. Artinya kan kita belajar langsung hidup, padahal di sebagian orang bilang
ya syariat dulu. Syariat dulu. Ya, kan? Nah, terus ngeten betul. Syariat yang gimana? Yang sempurna itu. Kan ngoten ya. Ternyata syariat sempurna. Kula jenengan meskipun ngaji hikam, nek syariat yang kita jalani enggak sempurna, bisa merasakan hikamnya. Sama kalau ngaji hikam ya. Tapi syariat ini kalau jenengan enggak sempurna, tidak akan merasakan. Loh, syariat yang sempurna gimana? Ngeten Pak. Syariat aturan pertama siji, Kanjeng Nabi ngomong sholat 5 waktu tidak lakukan. Loro, nek mari sholat 5 waktu ya nglakoni sunai rawatibe niku. Mari niku pokoknya yaumiyah. Apa yang dianjurkan itu syariat dilakukan semuanya dulu. Nah, itu disempurnakan dulu. Nek itu nek dereng sempurna, sunah-sunai tidak bisa merasakan ilmu tasawuf, ilmu hikmah. Ngoten maksud syariat sempurna itu. Tapi pengecualian kadang-kadang dia biasa-biasa saja, tapi loro ilmu hikmah. Jadi syariat itu sempurna itu ya sholat itulah. Lah sholat itu sempurna kudu ngerti rukune, kudu ngerti syaratnya. Itu maksudnya syariat yang sempurna. Jadi orang mengatakan syariat sempurna yang gimana kan? Gak tahu dia ini. Ya nopo bareng. Gak tahu. Syariat yang sempurna itu gimana? Gak tahu. Akhirnya dia kan terjebak pokoknya ngelakoni syariat sampai tua. Akhirnya nggak tahu Gusti Allah akhirnya. Dan itu adalah bisikan setan katanya. Saya nanti ngomong syariat itu bisikan setan ngoten. Nah terus ketika ngaji hikam kalau kandani sampai kalau tidak akan merasakan ilmu hikmah, nek syariat itu belum sempurna. Sampai nggak ketemu syariat sempurnanya gimana siji? Kudu nglakoni sholat 5 waktu. Ya apa kudu ngerti rukun dan syaratnya itu sempurna sudah. Terus tambah maneh kudu nglakoni sunah-sunahnya. Ngoten sunah-sunahnya. Nah sudah itu mawon titik. Terus itu mawon sholat itu aja. Terus zakat. Niku sedekah. Terus dilakoni kabeh di sini rukun Islam itu sudah sempurna. Nah sempurna itu kudu mengerti rukun dan syaratnya itu. Makanya kalau saya guru awak besok ngrasakno ilmu hakikat nek syariatnya belum sempurna. Nah sempurna ya itu tadi. Nek nglakoni fardu ya kudu rukun dan syaratnya. Begitu sunnah. Wis itu mawon. Malah nek saged itu yaumiyah saja syariat itu. Gak usah ngurusi syariat yang akan jual beli. Malah niku malah ganggu mungkin. Yaumiyah ya sholat itu wudhunya sempurnakan, sholatnya sempurnakan, itu sempurnakan. Dan itu aja. Nah mereka ngerti syariatnya belum sempurna, ya sempurna itu untuk terlalu. Makanya sampai juga itu sempurna kalau ngoten. Untuk ngerti fardu ya syarat rukune sholat itu dan itulah syaratnya yang beda sekawan. Kudu ngerti kudu ini baru syarat itu. Punten Gus kok dari saya kok punya berpikir begini, nggak tahu nanti salah atau benar, yang tolong dibenarkan. Bahwa ketika orang pendekatan syariat itu adalah satu sama, adalah tujuannya adalah Allah. Pendekatan hakikat atau tasawuf itu adalah juga sama, tujuannya ke Allah. Dari kedua belah pihak ini adalah dua pendekatan metodologi yang berbeda. Yang syariat itu adalah pendekatan lewat akliyah, dohir, tapi dia terus inten. Akhirnya Allah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga timbulnya dalam hati merasakan ma'rifatillah. Yang kedua pendekatannya adalah lewat rasa hati tasawuf. Dia meskipun dia tidak belajar fikih dan sebagainya, akhirnya Allah memberikan pengetahuan itu dan akhirnya juga sama ketemunya dari Allah. Apa tidak seperti itu? Tidak. Harus ada ilmunya. Jadi amalia Islam 3. Nah, di Islam iman ihsan. Islam itu zahir. Syariat itu ilmunya ya zahir, caranya sholat, caranya wudu, caranya zakat, ibadah zahir itu itu harus ada ilmunya. Nah baru kenang iman itu hati. Nek Islam itu kudu siji di makom tobat,
istiqomah. Mari ngoten dua makom zuhud. Jadi dua niku takwa, tiga istiqomah. Siji niku makom tobat, loro kudu makom napa takwa, loro kudu makom istiqomah. Nah, niki kula jenengan di syariat iki kudu siji tobat. Nah, tobat iki kudu ngerti ilmune ya syariat iki sama tobat. Tobat oleh ngoten napa takwa sing dikongkon dijalankan syariat sing dilarang dijauhi. Terus istiqomah niki terus kan sampe ngoten lho ya. Istiqomah akhirnya ketemu enggak bisa, nek ada iman. Nah, iman itu apa? Ini urusannya hati melawan. Nek belajar ilmu yang kedua baru sampai thariqat ini. Tiga-tiganya ini harus dijalankan. Nama Islam, iman, ihsan. Baru nanti bisa muraqabah, musyahadah, makrifat. Yang di ilmu iman di hakikat itu adalah makom muraqabah, musyahadah, makrifat. Nek kula jenengan sudah muraqabah dengan menjalankan syariat, akhirnya kan rumoso dipantau Allah. Ketika kula jenengan rumoso dipantau Allah, akhirnya iso musyahadah. Lah puncak musyahadah itu makrifat. Untuk semuanya ketiga-tiganya dilakukan, tidak bisa kalau jalan syariat tidak sampai karena ilmu sih hatinya nggak punya ilmu hatinya. Nek sing di makom thariqat itu kudu makom juhud, makom ikhlas. Nek di makom hakikat itu dia akan merasakan makom muraqabah, musyahadah, makrifat itu kenal ya Allah. Dan tiga-tiganya itu bertahap. Syariat diikuti ini sholat itu, nek sholat bolong-bolong, kayak iso merasakan ilmu hakikat, tidak bisa. Ngoten secara ilmunya ngoten. Tapi nek kulo ngedaki lagi pengecualian kalau ditarik jadab dan ini. Nek kulo jenengan salik ya kudu syariat sempurna, boleh bolong-bolong. Kudu memperbanyak apa? Istiqomah. Makanya kudu tobat tiap hari. Tobat itu bukan nek tobat orang biasa sing asale gak tau sembahyang. Nek kulo jenengan tobat itu adalah urusan hati. Ngrasani walaupun sombong, itu tobat dari itu, liya, ujub, tobat dari itu, dilakukan tobat. Terus takwa, istiqomah, nonton, terus nonton. Nah, nek wong sering jadi kau, wong dorong syarat dan sempurna kok ngaji hakikat. Nonton. Terus sampai jawab, syariat yang sempurna itu yang gimana? Nonton. Kutu bisa terangkan. Nah, syariat sempurna ini aku kudu ngerti rukun-rukunnya syaratnya sholat itu aku sih kok yaumiyah mawon. Yaumiyah ya sholat 5 waktu kali sholat sunnah. Zakat itu tahunan, yaumiyah itu mau. Ya itu yang dilakukan awal syariat. Sebab terus saya guru-guru kalau jenengan tidak bisa merasakan ilmu hakikat itu, nek syariat belum sempurna. Dan nggak sempurna nanti nggak bisa merasakan akhirnya. Ternyata kalau jenengan banyak istiqomah syariat itu cahaya ilahi. Cahaya ilahi itu kendaraan untuk yang makrifat tadi. Jadi satu-satuan Pak. Di masyarakat bukan di sini saja, di sedati ngoten. Iku Pak Lurah itu sama itu kamu tuh saya mau bukan itu yang nyerang itu orang eko itu bukan orang Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah nih. Kalau maksud yang ikut itu bukan kulo nek ngaji itu bukan apa jenenge organisasi ya. Jadi ilmu itu bukan organisasi. Sama kalau Gus Bah itu ngoten. Jadi ilmu itu bukan organisasi, bisa bedakan. Malah yang nyerang itu kocok misalnya kubu niku, kirangan kubu sebelah, ngoten.
pentolan itu Pak, pentolan dari Sudati, pentolane orang-orang itu malah itu benci sekali ya Pak Lurah itu. Ngoten. Wajopo itu padahal hikam itu adalah sesepuh-sesepuhnya mereka. Ngoten Pak. Berarti harus beriringan ya. Namanya. Pengetahuan secara syariat, secara tasawuf. Semuanya Pak, tiga-tiganya dari syariat, thariqat, hakikat. Nek syariat itu zahir, nek thariqat itu hati, nek hakikat jerone hati, roh berarti sir itu. Sebenarnya itu. Nanti kita ketemu, nanti paham sendiri. Dan ini sampai tidak bisa merasakan yang thariqat, hakikat, kalau syariat itu belum sempurna. Belum sempurna. Ngoten. Jadi ngoten itu lakoni. Ngoten. Dan nek pun sempurna syariat yang biasa nek pun puncak-puncak itu malah biasa ngelakoni syariat itu. Maka Rasul Imam Ghazali barang siapa melihat diriku di akhir kafir zindik. Karena di akhirnya itu wali-wali itu jarang sing sembahyang sunnah. Wali Muhammadiyah malah nggak belas. Wali Muhammadiyah itu tidak pernah melakukan sholat sunnah. Ayo ya apa ngomongnya? Nek tuan jenengan melihat yang wali Muhammadiyah zindik tuan ini. Wali Muhammadiyah itu ditanya kenapa kok tidak sholat sunnah? Aku jagani membackup umat Kanjeng Nabi sih gak tahu sholat sunnah. Wali Muhammadiyah itu. Wali Muhammadiyah itu senengane mau bir, nak mau diskotik, gak tahu sholat sunnah. Belum teh ame nek sedang kena wali Muhammadiyah. Sampai tinggali ya ibu, biasanya biasa gak tahu sholat berarti wali. Syariat Nabi berarti akhirnya ngoten. Maka nggak bisa. Jangankan penduduk gening ya. Sekarang kita hikam awal itu seperti itu ngomong. Gunanya apa ngaji hikam itu? Kan sudah ada fikih yang dari hadis. Itu atau ilah sekarang kita hikam. Dari tobat aja. Karena bapak mbah itu anti tasawuf. Nah itu cerita ini beda. Jadi seperti itu ngoten lah. Jadi pulau untuk sedati cek oleh cek 10 orang 15 orang itu ngoten. Terus tadi sampai atusan ngoten itu kita tambah saiki seperti itu ngoten. Jangankan do masyarakat, do pondok amal seperti itu. Do pondok amal itu orang yang kubu fikih, kubu tasawuf seperti itu. Ngoten Pak, di pondok amal ngoten. Ngoten. Sing enak ya mesti gak jelas, sing biasa aja ngoten. Karena ini ilmu nggih, ilmu. Jadi sampean ilmu ilmu hakikat ngeten iki ilmu ya mestinya dipelajari kalau pada waktu umur 25-30 mestinya itu. Baru kalau dengan umur 35-40 itu mengamalkan mestinya, bukan tua-tua ngeten iki baru ngaji hikam. Selep mati, kayak ngawal mati ya. Jadi untuk masyarakat ngeten. Nah, ngoten. Jadi biasa. Dan itu sampai akan dirasani sampai orang-orang yang anti dalam ilmu itu. Mesti ngoten. Karena ngoten ini. Karena dia gengsi aja. Jadi kepingin lagi gengsi. Kulo ngaji ndongone mushola yang mendengarkan itu masjid yang notabene Muhammadiyah. Kan masjid itu bisa digede Muhammadiyah. Ketika kulo kepedhok sajane awake wae ngaji ngono. Lho itu ternyata orang-orang Muhammadiyah. Tapi ambek kanca-kanca sing NU sing tua iku ngaji opo iku ngono. Ngaji ya apa sih? Mbah ngoten. Wah, tua itu yang mau ketemu mati aja ngomong. Cuma ngomong kok mesti gak limo Pak. Imam sholat. Mulai akhirnya kalau bahas titik akhirnya kate teko iku isin akhirnya ngrungokno ndok warkop ndok omah. Iku ada yang meneliti ternyata wong iku isin Pak. Nek ngrungokno ndok omah ya ternyata ngoten. Karena dia akan jadi lagi hikam isin ngene ya. Kak wiritan to, gak dalam kerja, mau dadi kira
nek ngaji hikam itu tasawuf itu menentok wiridan gak kalau kerja itu Pak akhirnya itu. Ya itu yang salah paham. Dan yang jamaah sedati itu sebagian itu protes seperti itu, melok situ 2 kali 3 akhirnya ternyata luwih getu malah dek sing engko nang omahku si asale protes gak kira engko nang omahku ae ngoten si asale protes itu ngaji hikam ini karena gak tahu ngaji nah orang-orang yang sing syariat itu karena gak pernah ngaji jadi gagal paham salah paham. Nah kalau cerita ini cerita untuk kejadian-kejadian dan sejak pulau zaman SMP SMA untuk ngoten ini ngoten iku sing ahli tasawuf gak gelem imami ngoten dikira ngoten bukan orang ngono gak gelem imami ngoten wis di seter niku terus ngoten. Jadi yang ngoten niku ngaji dilihat ilmunya itu apa karena selama ini dikira ngaji hakikat itu menentok wiridan aras-arasan kerja dikira itu kaya sesi jenang ngoten itu karena gagal nonton film itu mungkin karena nonton film wariso itu balik dikira ya ngoten jadi sampai nek terangno nek wong ngoten iku nggih sebenarnya kadang pinter ngoten mau tercapai enggak harus sama. Bagian,